memang manis, manis gula-gula. Begitu juga negeri kita tercinta, banyak suku, suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua, semuanya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast channel Badan Pemenangan Anies Muhaimin ya. Tahu kita nama channelnya apa ya? Amin aja dulu ya. Amin aja dulu ya nama channel ini. Channel ini namanya Amin aja dulu gitu ya. Saya kali ini kedatangan seorang musisi yang tentu sudah kita kenal di dunia tarik suara ya. Beliau adalah seorang penyanyi yang ya tentu saya bilang ya penyanyi tapi juga sekaligus seorang kritikus di dunia seni ya. Dia hampir semua lagu-lagunya itu baunya kritik ya. Mengkritisi lah. Mengkritisi gitu ya. Dan beliau ini terkenal dengan lagu-lagu. Dia lebih genre apa lagu-lagunya? Balada. Balada ya? Lebih keren lagu-lagu balada. Namanya Mas Pujiono. Mas Pujiono. Pujiono ya? Ya, Mas Pujiono. Mas Puji ini sudah berapa lama di dunia seni ya? Sebenarnya saya ini berangkatkan dari jalanan ya. Kalau boleh dibilang saya hidup di jalanan, berkecimpung di dunia seni ya dari udah lama juga. Cuman waktu itu kan kita belum ada berpikiran untuk membuat sebuah karya gitu. Dimulai dari? Setelah era reformasi. Era reformasi. Mulai karir pertama apa? Dari apa, ngamen atau apa Saya ikut festival di MPR RI ya, dan memang pertama dari ngamen. Terus kita kan waktu itu ada festival di MPR RI yang temanya 4 pilar bernegara. Jadi kita mencoba mengajukan karya kita sesuai dengan tema lagu itu kan, tentang nasionalis Indonesia. Nah, kebetulan waktu itu kita masuk. Kemudian masuk ya? Ya, kita pernah masuk berapa besar gitu. Terus pernah ikut Indonesian Idol ya? Pernah ikut audisi salah satu itu ya? TV swasta ya. TV swasta ya? Betul. Kita nggak ada ambisi sih untuk menang atau masuk ke babak selanjutnya, karena kita ada pesan misi gitu. Misi tersendiri dari dalam hati. Apa misinya itu? Misinya itu supaya negara kita itu tidak mudah diadu domba. Oh. Terprovokasi, terutama SARA tuh. Suku ras antar golongan, biasanya seperti itu yang sering-sering terjadi. Mas Puji melihat Indonesia itu kadangkala mudah diadu domba. Ya. Sehingga tertarik untuk membuat karya lagu atau karya seni yang bertemakan nasionalisme. Udah banyak betul lagu yang dibuat ya, saya lihat ya. Banyak. Judulnya banyak sekali ya. Banyak. Yang paling populer itu yang Manisnya Negeriku. Manisnya Negeriku itu waktu itu terinspirasi dari konflik Ambon ya? Iya, ya terinspirasi dari salah satu itu. Setelah kerusuhan itu kan, kita kebetulan saya kan hidup di jalanan ya. Teman-teman saya itu dari berbagai suku, bahkan agama. Ada Batak, ada Ambon, ada Palembang, tapi kita tetap rukun. Iya, dan tidak mempersoalkan agama. Bahkan dari situ kemudian terinspirasi ya? Terinspirasi. Nah, kita ini di jalanan hidup damai-damai aja loh. Gitu. Damai-damai aja. Dan setiap membuat karya itu memang selalu harus ada inspirasi ya? Iya, betul. Inspirasinya tentang itu ya? Terutama lingkungan sekitar. Oh, dan selain inspirasi tentang kehidupan bangsa, juga kehidupan lingkungan sekitar gitu. Ya. Itu yang benar-benar menjadi ini ya? Sebuah karya. Dan saya belakangan mendengar Mas Puji juga membuat lagu-lagu yang juga lebih banyak mengkritisi kehidupan politik ya. Kehidupan politik. Gitu. Tapi lagu yang paling menonjol yang viral itu yang tadi yang dibilang itu lagu Manisnya Negeriku. Manisnya Negeriku itu ya. Itu inspirasinya dari selain kerusuhan Ambon tadi? Ya, dari kemajemukan bangsa kita ini, dari berbagai suku, budaya, keyakinan beragama. Kita sebelumnya rukun-rukun aja gitu. Gitu ya. Kemudian saya pengen tahu nih ya, Mas Muji, emang sejak kapan menggeluti dunia musik ini kan? Kapan? Apa dari kecil memang sudah ada? Ya itu kita awalnya sih dulu menggeluti bukan musik ya. Kita awalnya dulu pedagang asongan.
Oh, ini cerita Iya. kecilnya pedagang asongan dulu. Dagang asongan, saya dulu dagang asongan, nyemir sepatu Di mana dagang? di daerah Pasar Baru, Jalan Samanhudi. Oh, gitu. Jadi awalnya itu masih dagang Iya. itu dulu ya? Iya. Dulu karena saya belum berani ngamen, karena dulu ngamen itu kayaknya terhina banget. Karena dulu apa ya, SD pun bisa langsung kerja kalau di era-era dulu gitu, tanpa ijazah yang muluk-muluk. Bisa kerja dulu ya? Iya. Rasanya begitu ya? Ya, Dibanding sekarang berbalik. susah. Ya. Sekolah tinggi-tinggi kerjanya mentok. Ya mohon maaf ya, office boy, security, ya kan. Mas, Jadi itu Mas Puji melihatnya begitu ya? ya seperti itu. Jadi ketimpangan sosial itu terlihat banget. Sebagai seorang seniman, Anda melihat sampai ke titik itu ya? Kita Anda merasa ada perlakuan yang tidak adil negara terhadap rakyat gitu ya? ya seperti itu, banyak ketidakadilan yang kita terima. Apalagi kalau cerita dulu ya, kita hidup di jalanan bagaimana kejar-kejar oleh Satpol PP, dikira Anda- kita maling. Anda sebagai seorang musisi jalanan gitu ya, maksudnya sebenarnya yang Anda mau ceritakan kepada orang banyak itu ketika Anda menjadi musisi jalanan sebetulnya apa yang Anda cari? Kenapa harus mereka mengejar-ngejar? Anda kan sedang menunjukkan sebuah karya kan, kenapa harus dikejar-kejar ya? Apa yang Anda rasakan? Ya dulu maksudnya kayak gini, mungkin ada bahasa-bahasa sarkastik saya gitu yang kurang mengenakan di mereka mungkin ya. Misalnya, Misalnya kayak lagu saya Ingkar Janji itu. lagunya gimana? Ada juga yang 1000 janji, waktu belum jadi, sudah jadi, malah korupsi. Mengapa hanya janji-janji, selalu saja tak pernah terbukti. Judulnya apa lagu itu? Ingkar Janji. Ingkar Janji. Lagu itu menginspirasi caleg-caleg yang Ya. atau calon-calon pemimpin Ya. yang suka ingkar janji. Iya begitu. Ternyata mereka hasilnya tetap korupsi dan korupsi. Hanya mementingkan gelintir golongan mereka sendiri. Kalau lagu yang tadi, yang viral tadi, lagu Manisnya Negeriku. Manisnya Negeri itu, liriknya seperti apa? Mau dari awal atau pertengahan nih? Perlu pakai minus one nggak? Memang manis, manis gula-gula. Begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku, suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat agamanya. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Semuanya ada di sini. Bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara kita tercinta. Kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita, dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya.
Oke. Lalu saya mendengar Mas Puji ini tertarik dengan salah satu capres ya. Oh iya betul. Dan capres itu namanya Anies Rashid Baswedan gitu ya. Dan katanya sempat dibuatkan lagunya gitu ya. Iya betul. Itu memang saya buat bukan mengada-ada atau juga bukan meminta apa-apa ya. Itu murni Bukan saya buat. karena bayaran ya. Bukan. Saya murni buat sendiri dan mohon maaf kopi aja ngutang dulu. Luar biasa. Apa yang menginspirasi Mas Puji untuk Karena membuat lagu itu? saya lihat berbeda dari capres-capres yang dahulu ya. Maksudnya pencapresan Pak Anies ini dibanding era-era sebelumnya ada hal yang beda. Ada yang beda. Misalnya apa? Anda melihat sosok Pak Anies itu benar-benar menginspirasi Anda gitu ya? Inspirasi satu ya beragama. Hmm, Kedua toleransinya. toleransinya. Anda lihat di Ketiga, Jakarta begitu ya? punya adab. Oh, adabnya Ya, ya. karena saya berprinsip ini, saya kan dari jalanan ya. Iya. Orang berilmu tinggi kalau nggak punya adab susah lah. Itu yang menginspirasi Anda untuk Iya, betul. Anda sudah pernah bertemu Mas Anies? Belum. Belum pernah. Bahkan beliau saat menjabat jadi gubernur sih belum pernah. Belum pernah ketemu. Tapi Anda akhirnya memutuskan mendukung dia, itu berpengaruh terhadap Anda, karir Anda sebagai seorang musisi tidak menurut Anda? Kalau berpengaruh dan tidaknya saya hanya berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena biar bagaimanapun rezeki itu datang dari mana saja. Datang dari mana saja. Seandainya pun nanti Pak Anies jadi dengan saya menyanyikan lagu Pak Anies ada yang pro dan kontra itu hal biasa. Biasa. Apalagi Yang- situasi politik ya. Yang terpenting adalah Mas Puji memperjuangkan aspirasinya Iya, gitu ya. memperjuangkan aspirasi Dengan sendiri, cara yang benar cara gitu ya. berbeda, Cara yang berbeda melalui seni gitu ya. seni. Dan lagu itu dibuat Oleh saya sendiri. oleh Mas Puji sendiri. Berapa lama dibuat lagu itu? Sebenarnya lagunya nggak cukup lama sih, sebentar. Karena Bentar aja. ya banyak ide-ide muncul tuh dari Muncul dari medsos. medsos. Ya salah satunya itu dari punya adab sopan santun. Judul lagunya apa judul lagunya? Judul lagunya Indonesia Forever. Indonesia Forever ya. Ya, dan itu sempat viral juga itu lagunya. Viral juga. di medsos ya. Saya juga mendengar dan betapa asik betul ya. Tapi mungkin ya sudah sudah dirilis Sudah. ke media sosial sudah sekian lama. Berapa lama? Enggak, belum lama. Belum lama. Itu lama. Baru sekitar seminggu lah. Oh, itu belum lama ya? Belum lama. Baru sekitar seminggu langsung viral tuh ya? Ya itu alhamdulillah mungkin karena dari rasa tulusnya kita ya, bukan mengada-ada gitu, dan bukan karena bayaran. Bukan karena bayaran. Sama sekali nggak berharap bayaran dan apa-apa Iya, gitu. nggak berharap. Mas Muji pengen kalau ada waktu mau ketemu Mas Anies ya. Mudah-mudahan insya Allah Kalau ketemu apa yang mau disampaikan? saya hanya menyampaikan saja jika beliau menjadi seorang presiden, tentunya yang kami harapkan adalah ya keadilan dan sejahtera itu udah pasti harapan besar bangsa Indonesia tuh dari Sabang sampai Merauke ya. Kalau sudah adil pasti insya Allah sejahtera. Dan Mas Puji meyakini betul bahwa Mas Anies sosok yang tepat untuk itu. Iya, menurut saya itu. Anda ingin menitipkan harapan anak-anak Anda, keluarga Anda kepada beliau gitu ya? Iya pasti. Karena walaupun 5 tahun sekali memang pemilihan ya, tapi kan masa depan ada di tangan Pemimpinnya. anak bangsa itu sendiri. Sebagai musisi jalanan, Anda juga merasakan sulitnya ekonomi hari ini. Oh benar Pak, benar-benar Sulit ya? sulit. Anda punya berapa anak? Anak saya 3. 3. Dengan beban keluarga yang begitu berat, kondisi ekonomi begini, Anda merasa perlu untuk memilih pemimpin yang amanah begitu ya? Memang harus. Itu juga menjadi dasar Anda mengamanahkan Pak Anies untuk menjadi pemimpin ya? Oleh karena Anda melihat Jakarta ketika dipimpin Pak Anies ya? Ya salah satu itu juga. Kedua rekam jejak beliau juga bersih. Bersih. Itu yang membuat Anda yakin untuk menitipkan amanah dan tanggung jawab Presiden itu kepada beliau ya? Betul. Walaupun saya berasal dari jalanan, tapi saya tetap belajar. Tetap belajar dan tahu. Jadi supaya kita tahu, nggak asal milih maksudnya gitu. Kita pakai logisnya. Apa yang Mas Puji ingin titipkan kepada rakyat Indonesia? Kenapa Mas Puji ingin Mas Anies menjadi presiden? Ya tentunya saya rasa apa yang dicita-citakan oleh
bangsa Indonesia, tentunya satu cita-cita saya juga untuk menitipkan kepada Pak Anies, kalau beliau terpilih jadi presiden ya, tentunya ingin Indonesia itu hanya satu sih, ingin hidup adil, damai, sejahtera. Sudah pasti harapan bangsa Indonesia ya. Ya mudah-mudahan jika kalau nanti Bapak Anies terpilih, tidak lupa dengan janji-janji, karena alam ini sepertinya mendukung ya. Ada yang rela jalan kaki jauh-jauh long march untuk hanya untuk beliau itu ya. Karena saya juga baca-baca beritanya Pak kayak gitu. Ya mudah-mudahan terkabul apa yang diinginkan oleh sebagian rakyat Indonesia. Di tanggal 10 ini kan ada kampanye akbar ya, penutupan kampanyenya Pak Anies dan Pak Caimin ya. Mas Puji ingin ambil bagian di sana? Ya kalau memang diperkenankan dan diperbolehkan, pasti saya akan berusaha Tampil di sana ya, ingin ambil bagian untuk menghibur masyarakat ya. menghibur masyarakat. Saya kira kalau panggung luarnya, panggung dalamnya sudah ada besar dan padat, kita bisa bikin panggung di luar untuk menghibur. Ya, nggak Karena apa-apa. saya kira penuh semua itu. Udah pasti. Bahkan kita diskusikan nanti ya, Siap. coba nanti kita sampaikan kepada Timnas. Dan itu harapan. Judul lagu yang Anda buat tentang Pak Anies apa judulnya? Indonesia Forever. Indonesia Forever ya. Ya, sesuai dengan ucapan Pak Anies. Apa itu inspirasinya? Ada Kang? nomor Indonesia Forever. Oh, jadi Anda terinspirasi dari apa namanya Kata-kata beliau. slogannya Pak Anies itu ya? Iya, betul. Apa bisa dinyanyikan garis besarnya? Bisa dinyanyikan sampai refnya, dari awal sampai refnya coba. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari berbagai suku dan agamanya, rame-rame pilih nomor satu saja. Amin, amin, Anies Muhaimin. Yeah. Insya Allah Anies Muhaimin. Insya Allah Anies Muhaimin. Sopan santun tutur bicaranya, punya adab juga beretika, beragama tinggi tolerannya, milenial sampai Gen Z-nya, rame-rame coblos nomor satu saja. Wakanda nomor Indonesia forever. Wakanda nomor Indonesia forever. Anies for Presiden Indonesia. Keren. Keren banget, luar biasa. Apa harapan terakhir yang Mas Puji ingin sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang pemilu ini? Ya, Pemilu yang damai, pemilu yang bersih, yang jujur. ya tentunya. Sebelum itu juga saya membuat lagu tentang suara rakyat ya. Oh, pernah punya lagu Iya. suara rakyat? Sebelum mungkin sekitar sebulan 2 bulan yang lalu. Memang itu untuk pemilu tuh, diuntukkan pemilu. Karena saya menginginkan jujur adil tanpa ada kecurangan. Karena ini masa depan bangsa, bukan hanya segolongan orang atau segolongan kelompok. Apa lagu? Coba garis besarnya aja tuh. Judulnya itu Suara Rakyat. Oh, apa namanya? Suara Rakyat. Suara rakyat. Jadi Anda pernah buat lagu itu juga ya? Iya. Jadi kita menginginkan ya pemilu damai, berjalan lancar, tanpa Pemilu damai dan bersih ya. Bersih, jujur, Nggak boleh ada kecurangan, dan nggak tanpa boleh. ada kecurangan. Jangan karena jabatan ya nanti berbuat curang, jangan gitu. Oh, jangan karena ada jabatan Iya. berbuat curang. Ini musisi yang luar biasa. Terima kasih Siap. Mas Sama-sama. Puji, terima kasih semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.